Latest developments from Tehran. A large explosion hit the official residence of President Hashim Ardavan early this morning, around 2:30 a.m. local time. Initial reports indicated the president was presumed dead, although there has been no official confirmation from the government. Dentuman terdengar hingga lebih dari 7 km, mengguncang jendela-jendela apartemen dan memicu kepanikan warga. Dalam hitungan detik, kobaran api membumbung tinggi dari sisi barat kompleks kepresidenan diikuti runtuhnya sebagian struktur bangunan utama. Teheran, 14 Februari 2026. Langit ibu kota Republik Islam Iran berubah menjadi lautan api pada dini hari setelah ledakan dahsyat mengguncang kompleks kediaman resmi Presiden Hashim Ardavan. Hingga berita ini diturunkan, sumber internal pemerintahan menyebut sang presiden diperkirakan tewas, meski konfirmasi resmi masih menunggu hasil identifikasi forensik. Ledakan terjadi tepat pukul 02.30 waktu setempat. Dentuman terdengar hingga lebih dari 7 km, mengguncang jendela-jendela apartemen dan memicu kepanikan warga. Dalam hitungan detik, kobaran api membumbung tinggi dari sisi barat kompleks kepresidenan diikuti runtuhnya sebagian struktur bangunan utama. Beberapa rekaman amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan kilatan cahaya tipis di langit beberapa detik sebelum ledakan. Para saksi menyebut suara mendesis cepat, berbeda dari suara rudal konvensional. Seorang warga distrik Niafaran mengatakan, "Saya melihat cahaya seperti garis tipis melintas sangat cepat. Tidak ada suara jet biasa. Lalu tiba-tiba ledakan besar." Analis pertahanan Iran menduga kemungkinan penggunaan sistem serangan presisi berteknologi siluman yang mampu menghindari radar konvensional. Beberapa pengamat militer berspekulasi bahwa profil serangan menyerupai operasi udara presisi yang menggunakan pesawat tempur siluman modern. Pesawat seperti F-35 Lightning II atau platform serupa dikenal mampu menembus wilayah udara dengan jejak radar minimal dan meluncurkan amunisi berpemandu presisi tinggi dari jarak aman. Namun dalam laporan ini, tidak ada negara yang secara resmi dituduh dan pemerintah menyatakan investigasi menyeluruh sedang berlangsung. Explosion confirmed. Grid is failing. Mobilizing teams now. Rerouting power. Status is critical. Tim penyelamat membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk mengendalikan api. Sumber medis menyebut sedikitnya 18 orang mengalami luka berat, termasuk staf keamanan dan personel protokol kepresidenan. Area tempat presiden berada diyakini berada tepat di titik ledakan. Struktur beton bertulang runtuh hampir sepenuhnya, menyulitkan proses evakuasi. Dalam skenario ini, dampak langsung terasa di pasar internasional. Harga minyak mentah melonjak 12% dalam perdagangan awal Asia. Bursa saham regional terkoreksi tajam. Beberapa negara Timur Tengah meningkatkan status siaga militer. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat. Sementara itu, berbagai ibu kota dunia menyerukan penahanan diri guna mencegah eskalasi konflik terbuka. Dari ledakan misterius di pesisir hingga serangan ke jantung kekuasaan, kota pelabuhan strategis Bandar Abbas dikejutkan oleh ledakan besar di sebuah gedung apartemen bertingkat. Dentuman keras terdengar menjelang tengah malam. Api melahap beberapa lantai bangunan, memicu kepanikan warga yang berhamburan ke jalan. 5 orang dilaporkan tewas, belasan lainnya luka-luka. Otoritas setempat segera menyatakan dugaan awal, kebocoran gas domestik. Namun beberapa saksi menyebut tekanan ledakan terasa lebih kuat dari insiden gas biasa. Kaca-kaca pecah hingga radius ratusan meter. Kendaraan di parkiran terbakar hampir bersamaan. Beberapa hari berselang, ledakan kedua kembali mengguncang kota yang sama. Kali ini lebih kuat. Beberapa lantai gedung runtuh, struktur beton retak besar. Video amatir memperlihatkan asap hitam membumbung tinggi. Secara resmi, penyebab tetap disebut
insiden teknis. Namun di kalangan analis keamanan, muncul pertanyaan, mengapa dua ledakan besar terjadi dalam waktu berdekatan di kota pelabuhan paling vital Iran? Bandar Abbas bukan kota biasa. Ia adalah gerbang logistik energi Iran di Teluk Persia. Pola yang mulai terlihat, insiden serupa, meski skala lebih kecil, dilaporkan di beberapa kota lain. Kebakaran di area industri, gangguan listrik misterius, ledakan kecil di fasilitas logistik. Tidak ada bukti langsung bahwa semua peristiwa itu terhubung, namun pola waktunya memunculkan spekulasi. Apakah ini hanya kecelakaan? Atau rangkaian uji respons keamanan nasional? Di Teheran, pertemuan tertutup antara pejabat pertahanan dan elit keamanan mulai berlangsung. Situasi belum diumumkan sebagai krisis nasional, tapi kewaspadaan meningkat. Setelah dua ledakan besar itu, laporan-laporan kecil mulai bermunculan dari berbagai wilayah. Kebakaran di gudang industri, gangguan listrik misterius selama beberapa jam, ledakan kecil di fasilitas logistik. Tidak ada satupun peristiwa yang cukup besar untuk menjadi berita utama internasional. Namun jika dipetakan di atas kertas, titik-titik itu membentuk pola. Jarak waktunya berdekatan. Lokasinya seringkali berkaitan dengan infrastruktur penting. Apakah ini hanya serangkaian kecelakaan industri atau sesuatu yang lebih sistematis? Para analis keamanan Iran mulai mencermati. Beberapa laporan intelijen internal menyebut kemungkinan uji respons. Bukan serangan besar, melainkan pengukuran. Seberapa cepat sistem bereaksi, seberapa terkoordinasi tanggapan darurat, seberapa efektif radar dan jaringan komunikasi. Mengapa dua ledakan besar terjadi di kota pelabuhan paling vital Iran dalam waktu berdekatan? Mengapa gangguan kecil lain muncul hampir bersamaan? Mengapa beberapa sistem komunikasi dilaporkan mengalami anomali singkat sebelum salah satu ledakan? Tidak ada bukti langsung bahwa semua peristiwa itu terhubung, namun waktu adalah variabel yang sulit diabaikan. Beberapa analis independen mulai menulis opini. Mungkin ini kecelakaan beruntun. Mungkin ini kombinasi kelalaian teknis dan infrastruktur tua. Atau mungkin ini fase awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pola yang hanya terlihat jelas setelah titik terakhir terjadi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih.
dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu.
Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.